Malai dengan NIM 13S24052. Nama saya Klinsmen Penggawian dengan NIM 13S24041. Perkenalkan, nama saya Gladys Laban dengan NIM 13S24051. Halo, nama saya Christopher Mario Tambarita dengan NIM 13S24042. Kita bicara tentang TPA. Oke, yang pada soal nomor 1 adalah jelaskan dengan kata-kata sendiri mengenai hukum Ohm. Oke, hukum Ohm kita mempunyai lambang seperti ini, kayak seperti ini ya, hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu mempunyai definisi, yaitu menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir dari suatu kontaktor sebanding dengan tegangannya yang diberikan. Maksudnya adalah kalau kita mencari V adalah V I kali R, di mana V itu adalah tegangan, I itu adalah arus listrik, R itu adalah hambatan. Dari ketiga ini kita mempunyai satuan masing-masing, yaitu tegangannya satuannya adalah volt, I itu adalah mempunyai satuannya adalah ampere, R itu hambatan mempunyai satuannya adalah ohm. Nah, dari rumus ini atau persamaan ini kita bisa turunkan jika kita ingin mencari arus listrik. Nah, untuk mencari arus listrik itu bisa kita dapatkan I V per R, di mana I itu adalah arus listrik, V itu adalah tegangan, R itu adalah hambatan. Jadi kalau ingin mencari I, kita bisa tegangan dibagi dengan hambatan. Kemudian untuk mencari R atau hambatan, kita bisa menurunkan seperti yang pada ini, yaitu melalui tegangan dibagi dengan arus listrik. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan soal dari TPA nomor 2. Di sini kita punya soal seutas kawat nikrom yang panjangnya 5 meter memiliki hambatan yaitu 20 ohm. Kawat nikrom kedua. Oke, sebelum untuk menjawab soal ini, kita cari dulu diketahuinya dari soal ini. Diketahui panjang satu kawat nikrom itu adalah 5 meter. Yang kedua, hambatan dari kawat satu itu adalah 20 ohm. Yang ketiga adalah panjang 2 itu adalah 3 kali dari kawat pertama. Maka 3 dikali 5 sama dengan 15 meter. Dan juga diameter dari kawat kedua itu adalah setengah kali diameter 1. Karena yang diketahui adalah setengah kali diameter kawat pertama, makanya setengah kali diameter 1. Yang ditanya adalah R2. Oke, untuk mencari ini kita cari tahu dulu rumus dari luas dari diameternya itu luas diturunkan jadi L panjang 2 dikali V setengah R1 pangkat 2. Bisa kita turunkan lagi melalui akar dari ininya adalah seperempat V R kuadrat. Maka kita tahu si kawat nikrom itu. Jadi bisa kita tahu, yang kita ketahui adalah baru si luas penampang aktif, makanya kita tulis 1. Nah, R1 adalah 20 ohm, makanya kita tulis 20 ohm. Nah, dari pernyataan ini adalah bahwa rho itu adalah nilainya 100 dikali 10 pangkat 8 adalah 5 meter, dan luas penampangnya adalah kita masih mencari tahu karena ini yang kita tahu juga. Jadinya A1 adalah 25 kali 10 pangkat min 8. Jadi R2 adalah rho R1 pangkat 2 itu adalah 100 dikali 10 pangkat min 8. Yang tadi A2-nya adalah ini, maka kita substitusikan aja. Jadi 100 dikali 10 pangkat min 8 dikali 15 dikali seperempat A1. Nah, kita udah dapat ini, jadi kita substitusikan jadi dari persamaan hambatan 2. Jadi R2 adalah 240 ohm. Sekian, terima kasih.
Tetapi diameternya setengah kali diameter pertama. D2 setengah kali D1. 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 Berapakah hambatan kalian berdua? Dan yang ditanya. Oke, kita tahu rumus R itu sama dengan rho kali L per A. Kita mulai dari S1. Di mana rho kali L1 per A1. Oke, kita masukkan S1-nya yang kita itu S1 ada 3 meter per A1. Karena A1 yang tadi jadi A1. Ini kita kali, kali silang berarti A1 kali 20 sama dengan 300 kali 10 pangkat minus 8. A1 sama dengan 300 kali 10 pangkat minus 8 dibagi 20. Ini kita coret jadi 15. Berarti A1 kita dapat 15 kali 10 pangkat minus 8 meter. Kita tahu yang sama, jadi kita tulis kembali 100 kali 10 pangkat minus 8 dikali R2. Kita tahu sini R2 kali S1, dimana S1 3 berarti 6 meter. Berarti 6 kali A2 seperempat dari A1. Berarti kita cari dari sini dapatnya A2 itu seperempat kali 15 kali 10 pangkat minus 8 kasih 75 kali 10 pangkat minus 8. Ini R2 nya ini tadi. Berarti ini kita tinggal kali-kalikan 600 kali 10 pangkat minus 8 dibagi 3,75 kali 10 pangkat minus 8. 10 pangkat minus 8 Yaitu soalnya apa yang dimaksud dengan hambatan jenis. Hambatan jenis merupakan nilai hambatan dalam transkripsi dari satu material, di mana material tersebut tidak tergantung pada ukuran benda tersebut, tapi material tersebut bergantung pada jenis hambatan yang digunakan. Biasanya satuannya menggunakan ohm. Yang kedua, saya akan menjelaskan satu kedua, yaitu jika susunan paralel sebagai N2 resistor nyata. Ini kan pakainya paralel, maka kita menggunakan rumus 1 per R3 hasilnya menjadi 28. Berarti nilai dari CR itu merupakan 4 ohm. Yang selanjutnya kita akan mencari R totalnya. Kan ini kan sudah dibuat dari paralel menjadi seri, maka kita akan mencari R totalnya menggunakan R1 tambah R2 tambah R34. Karena nilainya si R1 dan R2 itu merupakan 10 ohm. 10 ohm dan berarti 12 volt per 24 ohm, yang mana hasilnya menjadi 0,5 ampere. Saya akan menjelaskan soal nomor 2. Dua kawat A dan B, dua penampilannya sama dan terbuat dari bahan yang sama. Panjang kawat A 3 kali kawat B. Jika hambatan A yaitu 150 ohm, berapakah hambatan kawat B? Baik, saya akan caranya dari kemana? Buat 150
sini saya akan menjelaskan alat-alat dan bahan-bahan yang akan kami gunakan. Pertama, kita menggunakan volt ampere. Jadi volt ampere itu mempunyai dua sumbu, yaitu ada sumbu positif dan negatif. Yang kedua ada amperemeter. Amperemeter sama juga mempunyai sumbu positif dan negatif. Kemudian kita mempunyai catu daya yang memberikan daya terhadap papan ini. Nah, ini namanya adalah papan rangkaian. Ini adalah papan rangkaian. Dan juga kita menggunakan dua buah resistor. Kemudian kita menggunakan dua buah capit buaya yang akan kita menghubungkan ke papan rangkaian. Sekian, terima kasih. Para tahap yang selanjutnya adalah kita hubungkan volt ampere ke dalam catu daya yang bermuatan positif, yaitu yang berwarna merah. Kemudian yang berwarna hitam itu adalah ke papan rangkaian. Kemudian amperemeter kita hubungkan keduanya ke dalam papan rangkaian. Kemudian daripada itu kita ambilkanlah sebuah resistor untuk menghubungkan di dalam suatu papan rangkaian. Lalu kita ambilkanlah sebuah capit buaya itu untuk menghubungkan ke dalam pin negatif di catu daya tersebut. Kemudian kita pasangkanlah sebuah power supply-nya tersebut di dalam catu daya tersebut agar mendapat tegangan. Lalu kita atur tegangan dari 3 volt sampai 9 volt. Di situ indikatornya tersebut akan berjalan. Kemudian kita aturkanlah ampernya tersebut ke dalam satu rangkaian. Di sini kita mencari sampelnya itu adalah di 0,2 ampere. Kita mengatur ampernya tersebut setiap loncatan atau setiap percobaan itu adalah melompat 0,2 ampere. Dimana contohnya adalah jika pertama kita melakukan 0,2 ampere, maka percobaan kedua itu adalah 0,4 ampere dan percobaan ketiga adalah 0,6 ampere. Di sini jika kita memasuki 0,2 ampere, di indikator volt ampere tersebut akan menunjukkan 0,8 volt. Pada percobaan kedua yaitu adalah hambatan jenis, di mana untuk mengambil sampelnya ini kita mengambil sampelnya itu adalah volt dan ampere, dan kita mencari volt dibagi ampere. Untuk merangkai sebuah rangkaian ini kita bisa perlihatkan dalam video. Kita menghubungkan volt ampere ke dalam catu daya yang bermuatan positif, yaitu bagian berwarna merah. Bisa kita perlihatkan bahwa pin tersebut saling terhubung antara negatif dan positif, dan itu terhubung ke dalam amperemeter dan voltmeter ke dalam suatu rangkaian dan catu daya. Di situ untuk kita bisa memperlihatkan indikator dari catu daya dan indikator dari voltmeter dan amperemeter bahwasanya rangkaian tersebut sudah berjalan dengan baik. Sekian video dari kami kelompok 3. Kami mengucapkan terima